warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang beriman itu harus adil. Tema ini menarik karena di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran bicara soal keadilan, ini berlaku secara universal kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya orang-orang yang beriman atau bukan hanya orang-orang yang muslim saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Itu artinya apa? Keadilan itu menjadi kata kunci. Menjadi kata kunci bagi kehidupan di dunia ini untuk seluruh makhluk. Karena itu ada banyak pernyataan dari para ulama, juga hadis yang menyebutkan jika kehidupan ini tidak lagi didasarkan pada keadilan, maka niscaya kehidupan ini akan hancur. Teman-teman yang saya cintai, karena itu Al-Quran banyak berbicara soal keharusan kita untuk adil kepada siapapun. Misalnya salah satu ayat yang menarik berbunyi begini, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat ini kepada ahlinya, kepada yang berhak. Nah, karena itu di sini kita bicara keadilan sangat erat kaitannya dengan amanat. Lalu selanjutnya wa iza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian memberikan proses pengadilan kepada manusia, maka hukumlah mereka, putuskanlah mereka secara adil. Teman-teman yang saya cintai. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kata adil sangat erat berkaitan dengan amanah. Selain tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwa kita harus adil kepada diri kita sendiri, juga adil, bahkan di ayat lain dinyatakan kita harus adil juga kepada orang tua kita, kepada kerabat dekat kita, kepada orang-orang baik kaya maupun miskin. Tidak usah pandang bulu, kita harus tetap menegakkan keadilan. Karena itu keadilan menjadi sangat penting. Maka kata Al-Quran, keadilan itu mutlak harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menegakkan kehidupan yang lebih baik. Itu yang disebut wasit atau penengah. Maka kita di dalam Al-Quran, umat Islam itu ditegaskan oleh Al-Quran bahwa kita ini diciptakan sebagai umat yang menengah, umat yang berkeseimbangan, ummatan wasato. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Untuk apa Allah menciptakan bahwa kita ini menjadi umat yang penengah, umat yang berkeseimbangan atau umat yang adil? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kita menjadi saksi bagi sekalian umat manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi keadilan mutlak dimiliki kalau kita mau menjadi saksi, mau menjadi wasit, mau menjadi penengah di antara berbagai macam orang yang berkecenderungan untuk ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Teman-teman yang saya cintai, karena itu tidak ada seorang saksi, seorang penengah yang dia kemudian memiliki keberpihakan kepada orang-orang tertentu. Nah, kata wasat, kata adil di sini di Al-Quran banyak istilah, ada kata adil, ada kata wasat atau wusto. Itu artinya bahwa kita ini berada di jalan tengah dalam pengertian berada di jalan kebenaran. Karena tidak mungkin kita berpihak secara adil kalau kemudian yang kita lakukan itu adalah pada pihak-pihak yang bersalah. Teman-teman yang saya cintai, karena itu ada ayat lain yang menarik dalam Al-Quran yang biasa dibaca oleh para da'i, tetapi ayat ini biasa dilakukan oleh banyak sekali manusia untuk tidak bisa berlaku adil. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, karena kalian akan menjadi saksi. Gitu.
Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Dan janganlah kalian karena benci kepada satu kaum ala alla ta'dilu sehingga kalian berlaku tidak adil. I'dilu, karena itu tetap walaupun ada satu kaum minta keputusan kepada kalian dan kalian itu tidak suka kepada kaum itu, tetap kita Al-Quran, Allah Tuhan menuntut kita untuk tetap berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena itu tetap Allah memerintahkan kita untuk tetap berlaku adil. Teman-teman yang saya cintai, jadi keadilan meskipun dia terletak pada keadaan sosial, tetap dia disambungkan oleh Allah menjadi satu sarana bahwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang saya cintai, jadi kata adil di dalam tema-tema pokok Al-Quran itu dia menjadi kata kunci. Kenapa? Karena keadilan itu dia bukan konsep, bukan teori, tapi dia bersifat praksis. Seseorang atau satu kelompok bisa disebut adil kalau terlihat pada perbuatannya, terlihat pada kenyataannya. Karena itu keadilan itu bukan sesuatu yang di awan sana, bukan sesuatu yang ada di pikiran, tetapi ada dalam kenyataan sehari-hari. Maka keadilan menjadi perbincangan luar biasa dari dulu, dari zaman filosof Yunani sampai hari ini orang berbicara soal keadilan. Teman-teman yang saya cintai, dari berbagai macam tadi saya jelaskan baik dari ayat maupun dari penjelasan-penjelasan lain soal keadilan itu, ada kata kunci selain keadilan itu kita maknakan sebagai menaruh sesuatu pada tempatnya, memperlakukan orang sesuai dengan kadarnya, dan sebagainya yang dia selalu mengiringi dari adanya tindakan keadilan, yaitu apa? Adanya kehidupan yang lebih baik, adanya peningkatan hubungan, adanya peningkatan partisipasi, adanya peningkatan dukungan dari berbagai macam orang, terutama kalau seseorang itu menjadi penguasa. Bagi pemerintah misalnya, dukungan-dukungan itu menjadi penting karena itu mutlak. Seorang pemerintah, seorang waliul amr, dia mutlak harus berlaku adil. Karena dengan perilaku dan tindakan adil itu, dukungan datang, kehidupan harmonis akan muncul, dan eksistensi kehidupan manusia ini kalau didasarkan pada keadilan, dia akan hidup dalam keadaan harmonis, dalam keadaan makmur, dan dalam keadaan sejahtera. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.